Penetapan Irwan Anggara sebagai salah satu pelaku penganiayaan terhadap oknum TNI Korem 172 Praja Virayakti Serka RLB oleh pihak kepolisian Polres Jayapura dipertanyakan oleh pihak keluarga. Penasihat hukum tersangka Irwan Anggara, Bernard Akasian, mengatakan penetapan kliennya sebagai tersangka oleh kepolisian dinilai keliru. Pasalnya, Irwan Anggara merupakan korban pemukulan oleh oknum TNI Serka RLB. Bernard menjelaskan, saat Serka RLB melakukan pemukulan terhadap kasir, klien justru berusaha untuk melerai. Namun, malah dipukuli oleh oknum TNI Serka RLB yang menyebabkan luka di bagian kepala. Irwan yang dipukul kemudian secara spontanitas berupaya melakukan pembelaan diri sehingga terjadinya perkelahian dengan pelaku. Namun, karena pelaku berbadan besar, lagi-lagi tersangka Irwan dibanting oleh pelaku. Karena tersangka Irwan Anggara terluka, maka langsung dievakuasi oleh pihak keluarga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sehingga dirinya tidak terlibat dalam penikaman atau pembunuhan terhadap Serka RLB. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa peran Irwan, klien kami ini, yang menyebabkan sampai ini dia meninggal, tamunya meninggal, tidak ada. Dia tidak terlibat dalam pengeroyokan dan penganiayaan sampai mengakibatkan mati terhadap tamu ini. Ini juga terkonfirmasi dengan saksi mahkota lain. Mereka dua ini, CP dan TN ini. Ya, mereka mengaku bahwa mereka yang melakukan itu. Dan bukan di depan kafe itu. 30 meter sebelah kiri kafe itu ada bengkel. Itu mereka lakukan di situ. Jadi bukan di depan kafe. Bukan dalam kafe juga. Bukan dalam kafe. Jadi kami heran kenapa kok ada apa begitu sampai si klien kami si Irwan ini kok dilibatkan di dalam kematian tamu ini. Padahal sesungguhnya secara faktual hukumnya ya nggak ada. Dia korban. Dia korban sebenarnya penganiayaan. Tapi malah jadi dikorbankan. Sementara itu, Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Jayapura, Ibda Iwayan Dada Yogiantara, mengatakan pernyataan keluarga sah-sah saja, namun pihaknya telah bekerja sesuai dengan aturan dalam menetapkan tersangka. Iwayan menyebut alat bukti yang didapatkan oleh aparat kepolisian yakni rekaman CCTV, hasil visum, dan keterangan saksi-saksi sudah memenuhi syarat untuk menetapkan Irwan Anggara sebagai tersangka. Iwayan mengakui tersangka ia merupakan korban pemukulan oleh oknum TNI RLB. Namun, oknum TNI tersebut meninggal dunia, sehingga status oknum TNI sebagai tersangka dengan otomatis gugur. Terkait dengan keluarganya Irwan maupun pengacaranya protes terkait dengan penetapan hak saja, sah-sah saja. Kenapa? Karena kita di sini berbicara terkait dengan alat bukti yang kita dapat. Sesuai pasal 184 minimal 2 alat bukti kita bisa naikkan statusnya menjadi tersangka. Alat bukti yang kita dapat baik itu CCTV, hasil visum maupun keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar kejadian. Seperti itu sih. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua.